Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Tuhan sendiri aja berkata seperti ini. Tuhan berkata, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Buat apa kita sebagai anak-anak Tuhan katanya melayani Tuhan masih ada kedendaman, masih sakit hati, masih mengutuk orang, masih begitu-begitu ke orang. Saya nggak mau. Saya ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja yang luar biasa yang memiliki langit bumi dan isinya, tapi dihina, dicerca, dimaki, diludahi, bahkan ditombak sampai mati. Coba bayangkan kalau kita cuma dibilang, digini-giniin, sirut begini, si ini begini, tapi kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak mau. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, tabur kebaikan dimanapun kita berada. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita di sini. Yuk kita lanjutkan. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka berbuat jahat itu dia tidak tahu apa dia perlakukan. Bahkan jadi lakukan saya Tuhan sendiri. Dibuat seperti itu, dibuat berdosa. Bayangkan. Terus dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Pakaian aja dijual. Ini sejahat-jahatnya orang. Saya ambil yang B-nya, karena mereka tidak mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Bisa nggak kita seperti Tuhan Yesus? Saat kita dimaki orang, saat kita difitnah orang, saat kita dihina orang, saat kita dilaporkan polisi ke orang, bisa nggak melakukan seperti itu? Bisakah kita ngomong, Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Selamat datang, silakan duduk. Seperti itu. Bapak terkasih, tidak enak ya. Suatu hari kita dilaporkan di polisi, padahal kita tidak tahu apapun. Apakah kita akan datang ke orang itu untuk apa? Maki-maki orang, hei kamu goblok, hei kamu kurang ajar, kamu ini itu. Tidak. Ya kan? Kita mau seperti Tuhan Yesus. Ajarkan Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ampunilah mereka. Itu Tuhan mau. Kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, menghina kita, memfitnah kita. Waktu suatu hari saya difitnah, saya punya utang 15 juta ke jemaat. Saya datangi gembala itu. Saya tidak pernah punya utang. Saya datangi, Pak, kalau saya punya utang 15 juta ke orang ini, tunjukkan orang itu. Saya ganti 5 kali lipat. Saya nggak takut, karena saya benar. Saya datang, saya bilang ke gembala ini, suatu saat Bapak pasti akan merasakan orang dihina orang, merasakan dimaki orang, merasakan difitnah orang. Enak nggak? Nggak enak Bapak terkasih, tapi saya selalu berdoa kepada pendeta ini, berkati Bapak ini, ampuni dia Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Tidak mudah kan? Pelayanan pun tidak mudah. Apalagi di dunia sekuler itu ya. Saya dari dulu kan jualan. Saya orang yang dagang, saya suka bisnis dari kecil. Saya suka bisnis kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan jadi berkat ditipu orang, tapi nggak apa-apa. Kita bersyukur saja, berkat kita akan melimpah ya. Tuhan berkata di sini, benar-benar Tuhan ajarkan di sini. Yesus mendoakan orang yang menyalibkannya. Tuhan Yesus saja mendoakan orang yang menyalibkannya. Apalagi kita siapa sih gitu kan? Bisa nggak seperti Tuhan Yesus ajarkan? Sulit ya, rasanya sulit loh. Siapa yang bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita? Bisa nggak? Ya, tidak mudah kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Kalau bukan karena apa? Roh Kudus dalam hati kita, kita tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita, memfitnah kita. Pelayanan itu jangan gara-gara gini. Si pendeta ini begini langsung mundur. Jangan. Coba bayangkan Tuhan Yesus melayani kita sampai mati di atas usaha. Hari ini Tuhan Yesus bangkit. Luar biasa di sini. Kita semua pernah mengalami penghinaan, entah itu tempat kerja kita. Saya dulu pernah kerja di Bank Mega Bayu Lokasi. Saya di bagian asuransi dan deposito. Jadi ini di sini di tempat kerja itu benar
membuat kita jatuh terperosok ke dugem. Kemana? Itu kalau kita tidak punya iman, jatuh ke dalam dosa. Ya, di sekolah saya alami sendiri. Saya dibully karena saya dibilang apa? Si babi lah dan sebagainya. Kita pasti semua anak-anak itu mengalami. Siapa yang tidak pernah mengalami dibully? Angkat tangannya. Pernah nggak dibully? Pernah. Pernah nggak kita dihina? Pernah. Pernah nggak kita diinjek-injek seperti apa? Sampah? Pernah. Pasti mengalami. Pernah nggak bapak ibu dendam? Pasti pernah dong. Pasti pernah. Pernah nggak kita maki orang? Saya juga pernah. Saya pernah. Saya bukan orang kudus, tapi kita menuju ke kekudusan, kebenaran. Di sini terkasih itu. Atau bahkan di rumah kita sendiri. Di rumah kita juga mengalami. Kita merasa sakit, marah, tidak tahu bagaimana harus merespon. Tapi sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk merespon dengan kasih. Kita dihina orang itu harus mengasihi, nggak gampang. Nggak gampang Bapak terkasih. Waktu saya pergi ke Singapura pun mengalami jadi seperti itu. Saya diusir, itu udah biasa. Pelayan di Singapura tidak mudah Bapak terkasih. Waktu rumah sakit yang mau doakan orang udah diusir dulu. Apa kita akan mundur dari itu? Enggak, saya tetap jalan. Besok saya datang lagi. Pagi-pagi saya jam 6 udah datang ke rumah sakit itu. Saya nggak pernah mundur dalam pelayanan. Oh, dihina, diapakan, difitnah. Jangan kesini. Kamu begini. Wah, saya nggak pernah mundur. Boleh jam 6 saya datang ke rumah sakit itu. Saya datangi orang-orang yang sakit. Itu. Kita harus seperti Tuhan Yesus, merespon dengan kasih seperti Yesus yang kita rayakan hari ini di Paskah ini. Bapak Ibu, dari kasih Tuhan, kita melayani pun banyak bencana. Banyak hal yang tidak enak. Kamu tidak boleh mundur sedetik pun, sesenti pun untuk tidak melayani Tuhan. Kalau selama kita masih hidup, masih bernafas, baru terkasih, masih kita bisa melangkahkan kaki, lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita, menghina kita. Kita lakukan. Jangan enak aja. Siapa yang salah harus minta maaf duluan. Siapa yang dia kali salah, dia maki-maki saya akan balas maki-maki. Itu manusia kedagingan. Kemarin Pak saya dibilang kita itu masih daging, yang emosi, yang marah itu daging. Itu benar. Roh penurut, tapi apa? Daging lemah. Hati-hati dengan kedagingan kita, emosi kita. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita, Bapak terkasih. Kita harus bisa mengendalikan emosi. Emosi itu akan membuat kita terpuruk, membuat kita jatuh, membuat kita sakit, Bapak Ibu, membuat kita apa? Menderita. Jadi kita harus melakukan kejahatan, hinaan dengan kasih Tuhan. Kita lanjut poin ke-1. Hinaan adalah realitas atau nyata dan dapat dialami. Hinaan itu realitas, tidak bisa diingkari, tidak bisa dihindari. Ya enggak? Siapa yang bisa menghindari hinaan orang? Tidak bisa. Siapa yang bisa kita bisa difitnah orang? Langsung ngumpet gitu, nggak bisa. Coba kebayang nggak? Kita tidak bisa menghindari hinaan, tapi bisa memilih bagaimana kita merespon. Di sini, penghinaan adalah realitas, nyata dan dapat dialami oleh kita semua. Siapa tidak pernah alami? Coba. Ada nggak yang pernah luput tidak dihina orang, tidak dimaki orang? Pasti ya, di jalan aja ada nyetir enak-enakan, tiba-tiba dimaki orang, tiba-tiba dipukulin mobil kita. Saya suatu hari saya ngantar ke mana ya, ke Cimahi ya waktu itu. Ya, ke Cimahi, mobil kita dipukulin orang dari belakang, dari depan, dari belakang ya. Depan, belakang, samping, coba bayangkan. Dipukul, ditendang, ditabrak.